Shalom SMA 23. Saya percaya kita semua tetap dalam sukacita. Hari ini kita akan kembali menyembah Tuhan. Mari kita terlebih dahulu satukan hati berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan Engkau baik bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ibadah hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Seluruh pengabdian kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
kasih Tuhan. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan hari ini. Kita percaya di dalam penyembahan Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari dengan segenap hatimu katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi katakan menikmati kasih, menikmati kasih. Anugerah-Mu. Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah yang layak terima pujian dan hormat, kemuliaan, keagungan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap untuk bersorak memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik anak-anak SMA 23, teman-teman kami semua, saya ajak kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita katakan bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita, katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup.
Yuk sama-sama lompat pada Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yuk sama-sama maju, katakan. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Lebih lagi katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami sudah meninggikan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik SMA Negeri 23 Batu Aji Batam. Kita bersyukur pada saat ini kita sama-sama bisa bertemu walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi kakak bersuka cita saat ini kakak boleh melayani adik-adik SMA Negeri 23 Batu Aji Batam. Baik, sebelum kakak mulai dengan sharing kakak, sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, Engkau Allah yang memelihara setiap kami sehingga memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan Bapa, saat ini Tuhan, jika kami akan sharing bersama-sama tentang firman-Mu, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya Tuhan dengan firman-Mu, kami akan menjadi pelaku-pelakunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya puji Tuhan, kakak hari ini boleh melayani adik-adik SMA Negeri 23 dan sharing kakak pada saat ini kakak beri judul Tabur dan Tuai. Pasti setiap adik-adik semuanya tentang tabur dan tuai ini sudah tidak asing lagi ya. Pasti semuanya sudah sering mendengarkan tentang tabur dan tuai. Bahkan ya sudah familiar, sudah nggak asing lagi lah tentang tabur dan tuai ini. Nah, yang mungkin adik-adik bertanya gitu, Kak, saya kan belum kerja, saya kan belum ada penghasilan, apakah perlu saya menabur? Jawaban kakak adalah sangat perlu. Kenapa? Karena hari-hari ini itu adalah hari-hari yang menentukan bagi setiap adik-adik semua. Karena apa yang kita tabur, yang adik-adik tabur, itu yang akan dituai nantinya. Baik, sama-sama kita akan baca satu ayat dari firman Tuhan. Ada 2 ayat yang akan kita baca sama-sama. Dibaca dulu, dicari dulu firmannya, kitabnya, ambil dulu kitabnya. Kita akan baca sama-sama dari Galatia 6. Sudah ketemu Galatia 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Baik, kakak akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Nah, ini satu firman Tuhan yang mengingatkan bagi setiap kita, bagi kakak dan juga adik-adik semua, jika Allah saja tidak suka dipermainkan, apalagi setiap kita. Dikatakan orang yang mempermainkan itu adalah orang yang sesat. Jadi setiap kita, kakak dan juga adik-adik, bahkan setiap orang yang mendengarkan sharing firman Tuhan pada saat ini, mari kita melakukan apa yang benar, apa yang sesuai menurut kehendak Tuhan. Dikatakan di sini, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, mungkin adik-adik bertanya ya, Kak,
Apa sih yang harus saya tabur hari-hari ini? Kakak katakan bahwa hari-hari ini kita bisa melakukannya dengan menabur kebaikan, menabur dengan perkataan-perkataan yang memberkati, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Demikian juga dengan sikap kita terhadap orang tua kita, terhadap guru kita, bahkan sikap kita terhadap teman-teman kita, itu yang bisa kita tabur hari-hari ini. Nah, berbicara tentang tabur dan tuai, ada 3 hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah benih. Benih itu apa sih? Benih itu adalah biji atau buah yang siap untuk ditanam. Jadi kita harus meyakini ya bahwa setiap kita, setiap adik-adik dan saya, juga setiap orang yang mendengarkannya, benih atau biji itu adalah setiap kita. Kita ingat ya, seorang petani itu kalau dia mau menanam benih, pasti dia akan pilih benih yang unggulan, yang pastinya ya. Dan kemudian petani ini kalau misalnya mau mendapatkan hasil yang baik, ya tentu saja petani ini misalnya dia pengen mendapatkan buah durian, tentu saja dia akan pilih benih buah durian, nggak mungkin benih yang lain yang akan dipilih ya. Nah, oleh sebab itu, demikian juga dengan kehidupan setiap kita. Tuhan telah tetapkan setiap kita bahwa kita ini adalah benih unggulan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menetapkan setiap kita untuk menjadi benih-benih unggulan di hadapannya. Karena itu, kita harus menghasilkan buah yang baik, menghasilkan hasil yang baik. Karena kalau kita tidak menghasilkan hasil yang baik, kita dikatakan adalah orang yang sesat, orang yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, memang untuk melakukan semuanya itu tidaklah mudah ya. Karena apa? Kalau kita melakukan semuanya itu kayak misalnya kita sebagai anak, kita harus, ya memang sebagai anak kewajiban kita adalah patuh kepada orang tua. Tetapi bagaimana dengan orang tua kita yang kadang-kadang menurut adik-adik, orang tua saya itu terlalu keras, orang tua saya itu terlalu kolot gitu. Terus kemudian adik-adik bersikap tidak hormat kepada orang tua. Bukan seperti itu ya. Adik-adik bagaimanapun keadaan orang tua kita tetap harus hormat dan mengasihi orang tua kita. Nah, benih supaya bisa bertumbuh dia perlu ditanam. Artinya apa? Segala keegoisan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam kehidupan kita harus buang semuanya itu. Kita harus tinggalkan semuanya itu supaya bisa tumbuh tunas yang baru. Kalau sudah ditanam artinya dimasukkan di dalam tanah ya, tidak kelihatan. Segala keegoisan kita tidak kelihatan. Yang ada adalah keilahian. Jadi setiap kita, adik-adik semuanya, kita percaya kalau kita adalah benih yang baik, benih yang unggulan di hadapan Tuhan, yang nampak adalah kemuliaan Tuhan, yang nampak adalah kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kita mari cek kehidupan kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi benih yang baik, apakah kita sudah menjadi buah yang baik, biji yang baik di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, contohnya lagi, melalui benih perkataan kita. Sekarang ini ya, kita lihat bahwa media sosial itu sudah semakin mudah dijangkau, di genggaman tangan kita. Coba perhatikan lagi adik-adik apa yang kita tulis. Mungkin kita tidak ngomong secara langsung, tetapi tangan kita yang ngomong melalui apa? Jari-jari kita yang kita ketik itu. Nah, kita harus tetap menaburkan benih yang baik. Jangan sampai apa yang kita tulis itu hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain, hal-hal yang bisa merendahkan orang lain, bahkan bisa membuat orang lain marah. Perhatikan, kita sudah sama-sama diingatkan bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi perhatikan juga apa yang kita tulis di media sosial, apa yang kita perkatakan melalui media sosial. Jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari, karena
apa yang kita tulis di media sosial. Nah, kakak mengajak adik-adik semuanya, mari perhatikan setiap benih apa yang kita tabur hari-hari ini, supaya benih-benih yang baik itu yang kita tabur. Baik, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah waktu. Ya, untuk menghasilkan tanaman, untuk menghasilkan pohon yang baik, benih yang tadi kita tanam itu tidak serta-merta bisa langsung tumbuh. Seperti permainan sulap ya, abracadabra langsung tumbuh. Tidak seperti itu ya. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan Yesus saja. Ingat perumpamaan tentang pohon ara. Jadi, benih yang kita tabur itu kita perlu menunggu. Tidak serta-merta langsung menghasilkan hasil yang nampak buat kita. Tetapi terus apakah kita tidak menabur benih, tidak menabur benih itu? Jawaban kakak adalah kita tetap harus menabur benih itu. Walaupun tidak serta-merta kita melihat jawabannya. Nah, mungkin adik-adik bertanya ya, Kak, saya itu sudah menabur benih perkataan yang baik. Contohnya, ketika teman saya lagi galau, lagi down gitu, saya itu coba mengingatkan mereka dengan perkataan firman Tuhan. Tetapi yang ada malah dikatakan saya ini sok suci lah, sok rohani lah, lebay lah kamu gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang berkata seperti itu, jangan terus adik-adik berputus asa. Kita tetap lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Kita tetap tabur saja. Suatu saat, suatu waktu nanti, pasti teman kita itu akan mengingat, oh iya ya, temanku dulu pernah menyampaikan ini ke aku. Nah, jadi kakak ingatkan buat setiap kita, buat setiap adik-adik semua dan juga saya, bahwa untuk melakukan semuanya itu kita perlu waktu. Ya, kalau misalnya petani itu kalau menanam misalnya pohon durian itu tidak sebulan 2 bulan langsung tumbuh jadi pohon yang besar seperti itu ya. Bahkan kalau kakak sempat search itu dikatakan bahwa pohon durian ini akan tumbuh dalam waktu tahunan, bisa sampai 3 tahun 5 tahun baru menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik tetap tetap melakukan semuanya itu, adik-adik saya yakin dan percaya kita semua Tuhan akan perhitungkan bahwa ketekunan kita, kesabaran kita untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan sia-siakan semuanya. Tuhan akan perhitungkan semuanya. Waktunya nanti Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Ya, yang ketiga yang kakak ingin sampaikan, bahwa tabur dan tuai itu juga berbicara tentang hasil. Nah, kakak kasih ilustrasi lagi tentang durian tadi ya. Seorang petani itu kalau misalnya menanam 1 biji durian, gak mungkin yang tumbuh cuma satu buah durian seperti ini ya. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi kalau kita lihat bisa menjadi satu pohon yang besar. Kemudian di pohon-pohon itu akan tumbuh banyak buah durian. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tabur, kalau kita menabur kebaikan, Tuhan itu pasti akan mengembalikan kebaikan bagi setiap kita. Bahkan kebaikan yang diberikan bagi setiap kita itu akan berlipat kali ganda. Amin. Tetapi kita harus ingat juga, ketika kita menabur hal yang tidak baik, Tuhan juga akan ingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu juga akan melakukannya berlipat kali ganda. Pilihan ada di tangan adik. Adik-adik semua mau pilih yang mana? Mau menabur yang baik kah? Atau menabur yang tidak baik? Kalau kakak sendiri, kakak pilih pasti menabur yang baik. Dan kakak rindu adik-adik semuanya juga memilih
menabur yang baik. Ya, kita percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Satu quote yang menarik buat kakak, dan saya akan sampaikan ke adik-adik ya. Kita hari ini adalah akibat keputusan kita di hari kemarin. Keputusan kita hari ini akan menentukan kita di hari esok. Jadi, kakak ingatkan buat adik-adik semuanya, jangan sampai kita menyesal. Putuskan hari ini, tetapkan hari ini apa yang akan kita tabur. Biarlah kebaikan yang kita tabur yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kakak akan akhiri, mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang mengajar setiap kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari ini ya Bapa. Untuk kami melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau menabur apa yang baik, menabur apa yang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Sehingga kehidupan kami Tuhan adalah kehidupan yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi guru-guru kami, bagi teman-teman kami, dan bagi semua orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu saat ini berdoa untuk SMA Negeri 23 yang ada di Batu Aji ya Bapak. Biarlah terus Engkau memberkati sekolah ini ya Bapak. Curahkanlah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas sekolah ini ya Bapak. Bahkan guru-guru yang ada di sekolah ini Tuhan memberkati setiap mereka. Berkati juga Bu Puput ya Tuhan yang menjadi pembimbing dari anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati Bu Puput di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik SMA Negeri 23 semuanya Tuhan, mereka juga disertai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan penyertaan Allah juga mengalir bagi mereka. Juga Engkau memberkati keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin.